Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, dalam materi kali ini pengujian hipotesisnya lebih terfokus pada sampel besar. Oke, kita langsung saja. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara atau proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Artinya, hipotesis adalah dugaan sementara dari jawaban atas penelitian kita. Jadi nanti apakah dugaan kita benar atau tidak benar itu nanti akan dibuktikan melalui uji statistik jika penelitiannya kuantitatif. Nah, di sini hipotesis juga merupakan suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan tadi ya. Artinya nanti apakah hipotesis kita diterima atau ditolak dalam suatu penelitian. Nah, di sini kita lihat. Nah, hipotesis menyatakan hubungan, menyatakan kesesuaian dengan fakta, sederhana dan dapat diuji. Ternyata untuk melakukan uji hipotesis itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Nah, kalau nanti mahasiswa mengambil mata kuliah metode penelitian untuk merumuskan hipotesis itu tidak sembarangan ya. Jadi ada beberapa dasar yang harus mahasiswa ketahui dan pahami. Nah, kalau di sini langkah yang pertama dalam ini ya, menguji ya, itu pertama merumuskan hipotesis yaitu membuat dasar ya, penjelasan H0 dan H1 ya. Terus yang kedua, menentukan taraf nyata atau di sini probabilitas untuk menolak hipotesis. Biasanya taraf nyata untuk penelitian sosial itu besarnya adalah 5%. Langkah yang ketiga, menentukan uji statistik yaitu pakai uji Z, uji T, uji F, ini uji um, X kuadrat dan lain-lain. Kemudian langkah keempat, menentukan daerah keputusan. Jadi nanti mirip seperti materi probabilitas distribusi normal di mana nanti akan ada kurva yang mana nanti mahasiswa dituntut untuk menentukan daerah mana nih yang dinyatakan ditolak ya. Menolak H0 atau menerima H0 itu di daerah yang mana. Jadi nanti bentuknya itu ada kurva seperti yang di materi distribusi normal, probabilitas normal. Yang kelima, mengambil keputusan ya, apakah menerima H0 atau menolak H0 gitu aja ya. Menerima atau menolak saja. Ya, menerima H0 atau menolak H0 atau bisa dikatakan di sini menolak H0 dan menerima H1. Oke. Lanjut lagi dan di sini yang keempat, hipotesis itu dapat menerangkan fakta dengan baik. Artinya dugaan kita itu benar apa tidak ya. Nanti silahkan dicek dan dikaitkan dengan teorinya ini nanti di mata kuliah metode penelitian. Kalau di sini saya hanya ingin membahas tentang perhitungannya. Nah, di sini prosedur pengujian. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis 0 atau H0. Di sini suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Di sini hipotesis alternatif atau biasa disebut dengan H1. Nah, suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Nah, jika hipotesis 0 misalnya di sini ya, mu, jadi H0, mu sama dengan mu. Pasti H alternatifnya adalah kebalikannya. Mu tidak sama dengan mu ya. Jadi nanti seperti itu. Nanti akan ada contohnya di slide-slide yang berikutnya. Menentukan taraf nyata. Nah, menentukan taraf nyata. Di sini probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 itu benar. Jadi untuk menentukan taraf nyata di sini ya standarnya untuk penelitian sosial tuh memang 5%. Tapi nanti kalau di soal ketika taraf nyatanya 10 ataupun 1% itu enggak masalah. Yang penting tertera nyata di soal itu berapa sih taraf nyatanya. Nah, terus di sini taraf nyata dilambangkan dengan nih A, alpha
di mana untuk mencari alfa itu sama dengan 1 min C. Ya, nanti tinggal dilihat nih di sini. Jadi C itu konstanta ya. Semakin kecil taraf nyata ya atau alfa atau semakin besar tingkat keyakinan C atau konstanta maka akan semakin baik. Itu keterangannya sementara. Lanjut lagi, yang ketiga menentukan uji statistik. Nah, uji statistik itu apa sih? Suatu nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis yang tadi ya. Apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Uji statistik bisa pakai uji Z, uji T, uji F, uji Chi. Oh, yang X kuadrat itu uji Chi kuadrat dan lain-lain. Rumusnya untuk mencari nilai Z ya mirip-mirip dengan rumus probabilitas distribusi normal di mana Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan SX di mana nilai Z ya, Z itu nilai Z, X bar itu parameter populasi yang tidak diketahui, mu rata-rata hitung populasi dan SX standar error sample. Jadi nanti di sini SX itu untuk populasi diketahui rumusnya adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Untuk yang populasi diketahui ya. Untuk populasi tidak diketahui, SX itu rumusnya adalah S atau sampel dibagi dengan akar N. Jadi untuk mencari SX ini berbeda ketika di soal itu populasinya diketahui dengan populasinya tidak diketahui. Oke, saya next. Nah, di sini menentukan daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesa 0 ditolak atau diterima ya, menerima H0 atau menolak H0. Jadi menggunakan uji Z. Misalnya, ini ada soal lo ya, soalnya itu langsung dijelaskan secara detail. Misalnya, ada nilai probabilitas 0,5 dengan taraf nyata sebesar 5%. Ya, ingat, probabilitasnya 0,5 dan taraf nyatanya 5%. Ya, 0,55%. Nah, sekarang taraf nyatanya 5%, 5 per 100 berarti 0,05. Makanya di sini, nah ini karena pengujian satu arah ya, probabilitas itu 0,5 kan tadi dijelaskan ya dikurangi 0,05 0,05 ini taraf signifikansinya 0,5 itu probabilitas. Nah ketika dikurangkan itu hasilnya menjadi 0,4500. Terus tentukan nilai Z dengan probabilitas 0,4500. Hasilnya di tabel Z adalah 1,65. Ini mahasiswa bisa cari di e-book halaman terakhir itu ada. Jadi jangan males untuk buka e-booknya. Di sana ada semua. Nah, ini kita uji dengan satu arah. Kalau diuji dengan satu arah, ingat ya, kan namanya ini kurvanya, ya, kurva distribusi ya, probabilitas normal kan seperti ini, gambarnya seperti lonceng ya. Jadi ketika dibagi dua, sebelah 0,5, sebelah kanan 0,5, sebelah kiri 0,5. Nah, sedangkan di sini karena ketemunya positif, berarti otomatis kan di sisi sebelah kanan. Untuk nilai Z-nya itu ketemu 1,65. Ya. Nilai Z-nya ketemu 1,65. Itu dilihat dari hasil ini. Bagaimana cara melihatnya? Saya tunjukkan dulu ke tabelnya ya. Hasilnya adalah 0,45. Jadi kita cari nih di sini. Di sini yang ketemunya 0,45. 0,45 kita cari. Nah, di sini ya. 0,4505. Nah, anggap aja nih 0,450. 1,6 di sini atasnya ke atas ya tarik 5. Berarti 1,65 hasil dari transformasi yang ini ya, nilai probabilitasnya ditransformasi ke tabel Z ketemunya 1,65. Berarti nanti kalau dikasih titik-titik ya udah di sini 1,65 ketemu ya. Nah, berarti di sini daerah tidak menolak H0, yang sebelah sana daerah menolak H0.
Kalau dua arah berarti nanti dibagi dua. Di sini ya taraf signifikansinya dibagi dua. Ketemulah 0,4750 ya. 0,4750. Berarti nanti ketemunya adalah, kita coba ya, apakah benar 1,96? 0, nih 0,4750 sengaja sudah saya lingkari, berarti 1,96 ya. Itu karena dua arah ya, karena dua arah. Jadi nanti di sini minus 1,96 itu daerah menolak H0. Di sini daerah iya benar ya, daerah menolak H0. Daerah tidak menolak H0 atau menerima H0, daerah menolak H0. Ini juga sama, karena di sini cuma satu arah, yang sisi sebelah kanan itu menolak H0 dan sisi sebelah kiri tidak menolak H0. Nah, ini tadi contoh tabelnya. Lanjut lagi, prosedur pengujian. Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Z. Tentukan nilai Z dan lihat terletak di daerah mana pada daerah pengujian. Ingat, ketika sudah ketemu nih perhitungannya, berapa nilai probabilitasnya, kita cocokkan, kita transformasikan ke nilai Z menggunakan tabel. Jika berada pada daerah tidak menolak H0, maka keputusannya adalah menerima H0. Jika berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, di sini uji signifikansi ada satu arah sama, oh ini masih satu arah ya, one tile test sama, ini masih one tile test, harusnya ada two tail test, jadi ada satu arah, ada dua arah. Untuk yang satu arah, digunakan untuk daerah keputusan H0. Jadi nanti buat hipotesisnya dengan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Dan di sini juga sama, pada hipotesis nolnya digunakan tanda sama dengan untuk one tile test ya. Berarti kan ini lebih dari tapi ada sama dengannya. Itu berarti menunjukkan bahwa perhitungannya merupakan nih one tile test atau satu arah. Pada hipotesis alternatif digunakan tanda tidak sama dengan. Oke. Berarti nanti kalau misalkan kan bisa aja hipotesisnya lebih dari atau kurang dari kan. Nah, kalau ini lebih dari sama dengan, yang satunya tidak lebih dari sama dengan kan bisa saja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh uji signifikansi one tile ya, di mana daerah keputusan H0 dengan tanda kurang dari atau lebih dari sama dengan. Ujilah beda rata-rata populasi, misalkan hipotesisnya adalah rata-rata kematian bayi di Provinsi ABC kurang dari 17%. Makanya H0-nya rata-rata kematian bayi kurang dari sama dengan 17%. Dan H0-nya, H1-nya atau H alternatifnya atau HA. Jadi di sini bisa HA, bisa H1 ya, atau H alternatif. Rata-rata kematian bayi lebih dari 17%. Nah, karena pengujiannya satu arah, menggunakan data yang tadi ya, menggunakan data yang tadi di atas bahwa ditemukan nilainya adalah 1,65. Berarti nanti ketika hasil pencarian berada di daerah sini, nah, maka dia adalah daerah menolak H0. Tapi seandainya ketika dikaitkan dengan tabel-tabel yang lain mungkin bisa jadi ya menerima H0. Lanjut. Nah, di sini ada beda lagi nih. Daerah keputusan H0 dengan tanda lebih besar dari sama dengan. Ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Berarti kan dibuat nih selisih ya, ini bacanya selisih dua rata-rata populasi karena dikurang ya, lebih besar ya, lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau ini H0-nya berarti H alternatif atau HA atau H1-nya maka kurang dari 0. Makanya nanti di sini penolakannya di sini ya. Ingat ya, karena di sini nih kurang dari 0 berarti nanti ketika hasilnya kurang dari bukan kurang dari ya, nilai angkanya di daerah sekitaran kuning ini, maka itu merupakan daerah penolakan H0 ya, penolakan H0. Kan kalau di sini tadi keterangannya kan lebih dari, ketika rata-rata lebih dari 17 berarti kan ada di sisi sebelah kanan.
Nah, kalau di sini kan kurang dari, berarti nanti dia berada di sisi sebelah kiri. Lanjut lagi. Nah, di sini ada dua ya, two tail test, ada dua arah. Jadi misalkan ujilah nilai rata-rata sama dengan 17%. Nah, ini sama dengan 17 H0-nya. H alternatifnya adalah nih, lebih atau kurang dari 17. Misalnya dengan menggunakan taraf nyata 5%, maka luas daerah penerimaan H0. Nah, ini tinggal dibagi aja kan. 5, 0,5. Karena kan eh, luas daerah penerimaan H0 itu kan 0,5. Berarti kan dikurang 0,05 karena 5%, terus dibagi 2 ya. Kan hasilnya 0,4. Nah, karena 0,4 sekian, maka hasilnya adalah 1,96. Itu yang berada di sini. Ya, berada di sini ya. Sini 0,96. Nah, 0,4 ini harusnya 0,4750 ya. Jadi itu kenapa di sini ketemulah 1,96, di sini juga ketemu 1,96. Karena ketika melakukan perhitungan ini ketemu 0,4750, ketika dilihat di dalam tabel hasilnya ya begitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait gambaran ya, gambaran untuk menentukan hipotesis. Untuk contoh perhitungannya nanti akan saya berikan di dalam kelas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tolong pelajari ebook karena nanti bisa jadi soal ini keluar dalam ujian akhir semester. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.